Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara unsur hara terlarut dengan unsur hara tersedia. Namun sebelumnya perlu juga saya sampaikan bahwa mengingat dan mempertimbangkan waktu dan kesempatan saya yang semakin sempit dan fokus saya ke depannya untuk mengelola manajemen dari PT Salmar Andalan Sejahtera atau SAS, maka atas pertimbangan tersebut kemungkinan dalam waktu dekat channel ini akan saya nonaktifkan, mengingat disangsikan nantinya akan lebih banyak mengabaikan komentar, tanggapan maupun pertanyaan dari sahabat maupun rekan tani yang saya sanksikan nanti akan membuat ketersinggungan karena kurang responnya saya dalam menanggapi komentar, tanggapan maupun pertanyaan konsultasi dari rekan dan sahabat tani sekalian. Sekiranya itu menjadi ketersinggungan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi karena memang semenjak saya mendirikan usaha sendiri berupa PT Salmar Andalan Sejahtera, banyak kesibukan yang harus saya lakukan, terutama dalam pengelolaan manajemen operasional usaha tersebut. Kita lanjut ya ke materi pembahasan. Unsur-unsur hara terlarut itu merupakan unsur-unsur hara yang memang sudah terurai dan keberadaannya sudah ada di lahan budidaya tanaman kita, namun belum tentu bisa tersedia untuk tanaman karena sangat tergantung pada kondisi sifat kimia dan sifat fisik lahan budidaya kita. Dan secara garis besarnya, unsur-unsur hara makro maupun mikro akan banyak terdapat bahkan melimpah di lahan-lahan budidaya khususnya sawah yang mempunyai sifat keasaman tanah yang tinggi atau ber-pH rendah. Mengingat unsur-unsur hara makro seperti nitrogen, fosfat maupun kalium itu akan lebih mudah terurai dan mudah larut dalam persenyawan kimia yang ada di lahan budidaya kita. Terutama sekali unsur hara fosfat yang memang kita pahami akan sangat sulit larut dan sangat sulit untuk terurai dalam waktu cepat. Namun pada lahan-lahan yang kondisinya asam atau ber-pH rendah, justru unsur hara fosfat ini akan cepat untuk terurai dan larut pada persenyawan-persenyawan yang ada di lahan budidaya kita. Hanya saja pertanyaannya, apakah dengan percepatan kelarutan unsur-unsur hara makro maupun mikro yang ada di lahan budidaya kita itu akan memberikan efek ketersediaan unsur hara terhadap serapan yang dilakukan oleh tanaman? Maka perlu juga saya berikan penjelasan dan pemahaman bahwa unsur hara tersedia adalah unsur-unsur hara yang memang sudah siap untuk bisa diserap oleh tanaman. Karena itu unsur hara tersedia dipastikan sudah melalui proses pelarutan dan penguraian sebelumnya menjadi unsur hara yang sudah terurai atau terlarut dari persenyawaan-persenyawaan sebelumnya. Namun sayangnya dalam kondisi lahan yang asam, meskipun mempunyai kelebihan akan mempermudah proses pelarutan dan penguraian unsur hara baik makro maupun mikro, di sisi lain akan sulit memberikan efek ketersediaan atas unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman. Maka itulah saya sering menegaskan bahwa lahan yang bersifat asam atau terdampak asam-asaman merupakan lahan budidaya yang sangat kaya atas kandungan unsur hara, namun sangat miskin dengan ketersediaan unsur hara. Hal ini dikarenakan unsur-unsur hara yang sudah terlarut, baik makro maupun mikro tersebut, menjadi sulit tersedia dan sulit untuk diserap tanaman karena sejalan dengan banyaknya unsur-unsur mikro logam yang bisa mengikat keberadaan unsur-unsur hara makro yang sudah terlarut tersebut. Dan unsur-unsur logam yang sangat gemar dan suka untuk mengikat atau mereduksi unsur-unsur hara makro tersebut seperti ion-ion logam besi atau Fe, kemudian aluminium atau Al, dan nikel atau Ni. Maka sudah dipastikan unsur-unsur hara makro tidak bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan logam yang pada akhirnya akan sulit untuk bisa diserap oleh perakaran tanaman. Karena itu, dalam kondisi asam sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa dengan banyaknya kandungan dan keterlarutan dari unsur-unsur hara tersebut merupakan sumber daya lahan yang cukup baik untuk tumbuh dan kembangnya tanaman. Hanya saja dengan berkah unsur hara yang melimpah tersebut, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mengelolanya sebagai ikhtiar dan upaya kita
untuk memberikan syarat tumbuh yang terbaik bagi tanaman budidaya kita. Maka buat sahabat dan rekan tani, berbanggalah dan bersyukurlah apabila kondisi lahan kita terdampak asam-asaman atau mempunyai sifat yang relatif asam, karena pada umumnya unsur-unsur hara yang terkandung di dalamnya akan sulit hilang dari lahan budidaya kita, namun ketersediaannya yang terbatas bahkan terhambat karena ikatan unsur-unsur logam tersebut. Maka daripada itu, saya mohon sahabat dan rekan tani sekalian untuk menonton video-video saya sebelumnya, terutama dalam hal teknis mensiasati lahan-lahan yang bersifat asam atau lahan-lahan sawah yang terdampak oleh asam-asaman. Karena dengan cara itu, insya Allah unsur hara baik makro maupun mikro yang memang sudah Allah siapkan di lahan budidaya kita bisa kita manfaatkan sebagai pupuk dan hara bagi tumbuh kembangnya tanaman yang lebih baik. Dengan usaha-usaha dan ikhtiar maksimal yang kita berdayakan untuk mensiasati kondisi lahan-lahan yang asam, insya Allah akan memberikan berkah kebaikan berupa penghematan penggunaan pupuk, khususnya adalah pupuk-pupuk tabur yang sejauh ini tanpa kita sadari dan tanpa kita pahami sudah kita lakukan upaya pemborosan untuk mensuplai unsur hara di lahan budidaya kita. Dan apabila kondisi asam-asaman tadi bisa kita netralisir atau bisa kita tingkatkan secara pH tanahnya, maka unsur-unsur hara makro maupun mikro yang sudah terlarut dan terurai tadi insya Allah akan memberikan kontribusi terbaik pula pada tumbuh kembangnya tanaman secara maksimal dan menguntungkan bagi kita sebagai petani. Karena itu saya sedikit memberi motivasi keyakinan serta sedikit garansi untuk sahabat dan rekan tani bahwa apabila kondisi asam-asaman atau kondisi lahan yang ber-pH rendah bisa kita dongkrak dan bisa kita netralisir, akan membuat tanaman dan lahan budidaya kita tidak terlalu membutuhkan penambahan pupuk. Karena unsur-unsur hara yang sudah terlarut atau terurai sebelumnya apabila sudah bisa tersedia untuk tanaman, maka sudah lebih dari cukup untuk bisa memberikan kontribusi terbaik terhadap kualitas dan kuantitas tumbuh kembangnya tanaman. Jadi sahabat dan rekan tani sekalian, bersyukurlah apabila kondisi lahan kita itu bersifat asam, hanya saja harus dibarengi atau diimbangi dengan usaha dan ikhtiar yang luar biasa. Dan apabila itu kita lakukan, insya Allah akan digantikan oleh Yang Maha Kuasa dengan melimpahnya unsur hara tersedia bagi tanaman, sehingga bisa memberikan efek penghematan penggunaan pupuk tabur. Jadi semoga dengan penjelasan dan pemaparan ini bisa memberikan manfaat dan pemahaman terbaik bagi saya pribadi maupun sahabat serta rekan tani sekalian. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Salam tani dan jayalah selalu petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.